kemarin udah. Kita sida. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah kita mulai pelajaran kita pada malam hari ini dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma amin. Allahumma anfa'na. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. La yustajabu laha. Nah, qala al muallif hafizahullahu ta'ala. Oke. Sida rawah ini kan kita masuknya. Nah, udah lewat ya? Belum. Kan kita baru hamas jahar. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah masuk kepada sifatul huruf ya. Sebelum sifat huruf kita sudah mengenal makharijul huruf. Artinya apa? Makhraj, tempat keluar huruf. Oke. Ada berapa yang secara garis besarnya? Ada 4. Ada 4. Ada 5. Ada 5. Oke. Ada 5. Pertama, rongga mulut atau rongga tenggorokan. Terus tenggorokan. Namanya apa? Rongga mulut dan rongga tenggorokan itu? Al-jauf. Yang kedua? Tenggorokan. Apa namanya? Nggak tahu. Al-halq. Yang ketiga itu lidah atau lisan. Ya, bukan merek ini ya, baju ya, meja. Harisan itu. Harisan itu. Terus lisan. Bibir atau asyafatan ya. Terus kemudian yang terakhir rongga hidung ya, atau al-khayshum. Oke, 5 ini. 5. Terus di setiap makhraj pasti ada huruf-huruf yang melekat nih ya. Nah, huruf itu ada memiliki sifat huruf. Nah, ada sifat yang asli ya, ada sifat yang datang karena sebab. Itu. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah sifat-sifat asli ya. Sifat aslinya. Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang hamas dan jahar atau hamas lawannya jahar. Apabila dalam huruf hijaiyah itu ada 10 huruf hamas, maka sisanya adalah jahar. Seperti itu. Apa kemarin hamas itu? Kasafa, kasata, sakata, fakhal, fakhadahu, syahsyun. Ya, fahathahu, syahsun, sakata, syahsun. Su. Ini kan walaupun sahsu kan nggak apa-apa, kan sah juga. Apa? Walaupun kita bilang sah, nggak usah sahsun. Nggak usah syahsun. Kenapa? Bilang aja sahsu. Bisa. Kan hurufnya, bukan ininya. Ya, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Cuma kan ini kalau soalnya ini kan rumus di syair di kitab. Fahathahu syahsun sakata. Iya. Ya. Seperti itu 10. Nah, kalau hamas itu apa? Hamas itu samarnya suara. Nah, itu ketika huruf diucapkan ya ada udara, nafas yang mengalir. Ya, hamas. Jadi ketika kita sukunkan masih ada udara atau nafas yang mengalir. Nah, kalau jahar tidak disertai dengan mengalirnya nafas. Jahar
ya, seperti itu. Terus kemudian selanjutnya sekarang kita masuk kepada Syiddah. syiddah, Syiddah, rokhoa, dan bainiyah. bainiyah. Nah, syiddah, rokhoa, dan bainiyah. Nah, syiddah itu lawannya rokhoa, namun ternyata ada pertengahannya, yakni bainiyah. Nah, apa itu syiddah? Ya, silakan dibaca dulu. 2. Syiddah, rakawa, bainiyah. Dari segi lewatnya suara di makhraj, huruf-huruf Arab terbagi menjadi 3. A. Keras, syiddah. Huruf-hurufnya A, ajidu, qati, ajidu, qatin, bakat. B. Antara keras dan lunak, bainiyah. Huruf-hurufnya umaru, lin umaru, ya. Lin umaru. Lunak, rakawah. Huruf-hurufnya selain huruf-huruf sebelumnya. Jadi semuanya huruf ini digabung, selain dari ini adalah huruf lunak. Ya, seperti itu. Terus? Oke, jadi atau syiddah itu tertahan ya, tertahan aliran suaranya. Ajid, qatim, bakat. Ajid, qatim, bakat. Nah, kalau kita perhatikan huruf syiddah itu nanti 5 itu berapa total huruf syiddah? 8. Yang benar, hitung dulu. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya, 8. Nah, 5 huruf syiddah dari 8 itu, 5 dari 8 merupakan huruf qalqalah. Ini punya sifat qalqalah. Qalqalah itu ada 5 juga. Qalqalah itu kan memantul. Nah, itu nanti kan suara udah nggak ngalir lagi. Jadi langsung mantul. Nah, ketika disukunkan. Iya. Nah, makanya itu syiddah, tertahan aliran suara. Baju di toko. Nah, ya kan, tuh. Ada tuh. Ini jadu qatiba. Nah. Sisanya apa? Hamzah, a, nggak ada aliran suara lagi ketika sukun. Terus kemudian kaf sama ta. Itu tertahan suara nih, tapi ternyata kaf sama ta itu memiliki sifat yang sebelumnya, yakni hamas. Nah, yang lain itu sifatnya syiddah. Jahar. Nah, gitu. Jadi udah tertahan tapi ternyata masih memiliki aliran. Makanya ketika kaf sama ta sukun masih ada udara keluar. Suaranya tertahan tapi udaranya keluar. Ya. Kayak gitu. Itu alasannya sampai orang iya seperti itu. Jadi sudah syiddah tertahan, malah udara masih keluar. Jadi dia masih masuk ini. Jadi si ka sama ta ini udah 2 punya yang ketahuan ini sifatnya ini. Udah 2 nih yang melekat sama dia ini, hamas sama. Kalau yang lain sisanya itu sifatnya sebelumnya sifat jahar. Jadi kayak gitu. Jadi sudah ketahuan nih 2 sifat, huruf yang memiliki 2 sifat ini. Oke, sekarang kita masuk ke kalau pertengahan. Intinya kalau pertengahan berarti ada aliran suara sedikit, tapi juga tertahan. Itulah pertengahan, bainiyah. Atau disebut apa selain bainiyah? Tawasud. Ya. Hurufnya 5. Apa? Umaru, lin umar. Ya, ini 5 huruf ini enak, mudah dihafal. Lin umar. Cukup kita hafalkan ajid qatim bakat, hafalkan lin umar, maka sisanya rokhoah. Nah, kalau rokhoah apa? Lunak, atau hurufnya apa? Ada alir nanti suara. Itu ya. Nah, kalau sini dijelaskannya
mengalir suara dengan lepas. Oh. Nah, pada pelafalan huruf. Ini kan kalau ini di sini nih penjelasannya di bawah. Iya, ini kan baru bagi. Situ langsung ya. Ini langsung. Ayo dibaca dulu. Pertama, syiddah, keras, yaitu tertahannya aliran suara saat melafalkan huruf syiddah karena makhraj tertutup. Misalnya huruf jim. Ya. Jim. Ja. Aja. Udah langsung stop. Udah stop itu. Aja. Suara. Tapi dia karena memiliki sifat qalqalah mantul. Aja. Oh iya. Gitu. Huruf-huruf syiddah yaitu ajidu kada bakat. Nah, ya. Ajid. Ini didomahkan ya. Biasanya ajid qatim bakat. Ajid qatim bakat. Oke. Huruf-huruf syiddah terbagi dua, dibaca keras, a dan kota bajada. Dibaca pelan, ta dengan ko. Ya, jadi yang dibaca keras a sama qutbu jaddin. Jadi kalau di kitab itu, kalau rumus dari qalqalah itu qutbu jaddin. Nah, ada artinya nggak? Kalau jaddin. Jadi kalimat jadi apa? Ada. Apa artinya? Mana lupa. Kalau jaddin itu kakek. Jaddun. Jadi kalau diginiin kan biar kita tahu kan, kalau ada artinya kan gampang tuh. Kayak baju di toko kan gampang diingat tuh, karena bahasa Indonesia tuh. Ya. Lupa sih, agak lupa. Kita akan cari dulu. Ya, terus lanjut dulu sambil dibaca. Oke. Pelepasan suara huruf keras dan dibaca jelas setelah sebelumnya tertahan. Ja setelah suara terbuka. Ja saat suara tertutup. Tekanan suara yang tertahan dan terlepas di balik makhraj menentukan tanda tunda suara. Pelepasan nafas setelah suara tertahan pada huruf syiddah, keras, hams, pelan. Faedah. Keras dan pelan pada kaf dan ta adalah dua sifat yang disebut secara berurutan karena kedua huruf ini pada mulanya keras namun akhirnya dibaca pelan. Nah, yang huruf ja. Oke, kaf sama ta ya. Ya, ini dibaca pelan karena memiliki sifat hamas. Nah, gitu ya. Ya. Karena syiddah terus dikomparasikan dengan sifat hamas. Jadi digabung. Jadi sifat-sifatnya itu semuanya menyatu. Jadi satu huruf nanti punya beberapa sifat. Nah, ini yang menentukan nih kita membaca huruf ini harusnya seperti apa. Nah, gitu. Oke. Itu. Oke. Kalau ini qutbu artinya sumbu atau pemimpin. Jaddin artinya kakek. Pemimpin kakek. Kakek pemimpin. Ya kan? Jadi ya. Kakek. Atau baru, bisa baru. Pemimpin baru. Oke. Kalau baju di toko kan itu bahasa Indonesia. Baju di toko kayak gitu. Itu karena untuk orang Indonesia tuh biar memudahkan. Iya, maksud gue gitu. Iya. Jadi kalau ada artinya, itu yang Arab di Indonesia kan. Iya, lebih gampang kita. Oke. Ingatnya. Sudah ya, sini sudah insyaallah. Syiddah, paham ya. Jadi ada yang keras. Apa yang keras? Syiddah yang keras. Huruf syiddah dulu apa saja? Ada berapa tadi? 8. Rumusnya? Nah, baru juga dibaca tadi. Ajid, qatim, bakat. Ajidu, qatim, bakat.
Ya. Khatim. Kalau yang keras syiddah, tapi yang versi kuat A sama baju di toko. Baju di toko kan ini kolkala. Iya ini. Oh iya. Kan syiddah juga sifatnya. Oh iya. Sama baju di toko udah 6. Nah kalau yang pelan Ka sama ta. Oke, gitu. Terus selanjutnya ada rokhwah. Sebutkan rokhwah dulu. Kedua, rakhwah. Rakhwah adalah hembusan suara huruf lunak yang sempurna ketika melewati makhraj. Misalnya huruf shin. Ketiga, bainiyah. Pertengahan antara keras dan lunak. Bainiyah adalah hembusan sebagian suara pada makhraj pertengahan karena makhraj tidak ditutup secara sempurna. Pertama, bainiyah pada huruf lam, yaitu hembusan sebagian suara pada saat pengucapan lam karena ujung lidah menghalangi keluarnya hembusan huruf ini. Lam. Nah, kalau rokhwah gampang, cuma tinggal kasih contoh shin, ash, gitu. Ya, dia rokhwah terus kemudian hamas lagi. Udara keluar, suara keluar. Ya, suara berhembus. Asyai. Tuh. Terus kemudian kalau ini ya pertengahan, ya itu pertengahan ya antara syiddah dan rokhwah. Oke, contohnya di lam. Alhamdu. Ya, dia tertahan, tapi juga ada aliran sedikit. Alhamdu. Tapi bukan alhamdu. Dia bukan kolkola. Iya. Alhamdu. Oke, yang sering kesalahan memang biasanya di alhamdu. Bismillah atau qul huwallahu ahad. Qul huwallah. Oke, ini enggak boleh ya. Oke, sudah. Alhamdulillah. Terus diselesaikan dulu bainiyahnya. Kedua, bainiyah pada huruf ra, yaitu hembusan sebagian suara pada saat pengucapan ra karena sebagian besar ujung lidah menghalangi keluarnya hembusan huruf ini. Iya. Ra, Jadi tertahan nih, lidahnya naik, kan tadinya dari sini mau keluar tertahan. Ini juga nih. Ini di ujung sini. Oke. Itu makanya itu masuk bainiyah. Terus lanjutkan. Ketiga, bainiyah pada huruf nun dan mim, yaitu mengalirnya sebagian suara pada saat pengucapan nun dan mim karena rongga hidung bagian belakang terbuka sebagai gunnah dan mulut tertutup sebagian. Nah, itu nun sama mim ada gunanya dikit. Ya. Nah, kalau bukan posisi terus. Keempat, bainiyah pada huruf ain, yaitu mengalirnya sebagian suara pada saat pengucapan ain karena katup anak lidah kembali ke belakang. Ain. A'lamu. Kenapa? Ngapain? A'lamu. Oke. Durasi huruf-huruf syiddah. Sahih. Durasi huruf sahih. Durasi huruf-huruf berharakat adalah sama seperti pada kata kutiba. Panjang durasi huruf-huruf sukun
bersesuaian dengan hembusan suara ketika dilafalkan, seperti pada kata yastabshirun, 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 shirun. Jadi durasinya ya sama ya, huruf sahih itu berarti berharokat, seperti pada kata kutiba, kutiba, kutiba. Jadi pendek, nggak panjang. Jadi durasinya harus sama. Jangan kutiba, kutiba, kutiba. Nah, terus yastabshirun, yastabshirun, yastabshirun. Ini panjang-panjang ini. Ini satu-satu harakat ini. Sama, ini sebenarnya juga sama. Panjang durasi huruf-huruf sukun bersesuaian dengan hembusan suara ketika dilafalkan. Yastabshirun, yastabshirun, yastabshirun. Jangan kita baca yastabshirun. Nggak boleh kelamaan. Karena disesuaikan kita baca satu-satu. Baca ini ya. Kutiba. Apalagi kalau misal cepat. Yastabshirun. Kalau pelan baru yastabshirun. Jadi apa namanya? Memang temponya harus dijaga. Harus dilatih. Nah, kalau dulu kalau waktu anak TPQ kayak gitu ya. Gurunya pasti ketuk. Bismillah. Ada tuh kalau mau nyanyi tuh metronom. Kalau lagi nyanyi kan dipakai itu. Iya, tuk gitu ya. Iya. Gua pakai itu aja ya. Turunin juga ya di alat itu. Ada. Oh, ini tinggal ada lah. Oh, galah. Ini punya apa? Punya orang. Bukan dengar orang. Kalau kayak gitu ada yang gitu-gituan. Iya. Jadi kalau pengetahuan. Buat intonasi, buat irama itu ya memang sama, biar bersama. Terus kemudian durasi huruf-huruf berharakat. Durasi huruf-huruf berharakat sama dalam satu tingkatan di antara tingkatan-tingkatan ghairah. Artinya durasi huruf yang berharakat fathah sama dengan durasi huruf berharakat dhammah. Durasi huruf berharakat kasrah sama dengan huruf berharakat kasrah. Oh, sama juga ini. Ya, sama. Kutiba itu sama. Yakidukum, ya'idhukum, su'ilat. Su'ilat. Sama ya. Kesalahan durasi yang terjadi pada saat membaca huruf-huruf berharakat. Pertama, memanjangkan durasi huruf berharakat melebihi durasi huruf-huruf berharakat lainnya di dekatnya. Adalah kesalahan dalam qiraah. Qiraah ini membaca ya. Qiraah. Dalam qiraah. Ya, qiraah. Dalam bacaan. Ulama menyebutnya dengan istilah tamtid, memperpanjang, atau idkhal, memasukkan. Contoh. Ya, ini namanya tamtid. Jadi kalau yang satu panjang, satu enggak. Faman ya'mal. Ini kalau ini yang keliru. Oh, famai. Nah, jadi ma-nya panjang. Famai ya'mal. Nah, itu enggak boleh. Secara keliru. Harusnya nunnya enggak ada tuh. Enggak, langsung famai ya'mal. Ma-nya jangan dipanjangin. Famai itu. Nah, itu nggak boleh. Tapi ini bakalan ada juga nanti penulisan kayak gini. Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kadang pembacaan tuh kayak gitu. Iya. Misal nih di surat An-Naba. Amma yatasa, langsung amma. Ya, kadang ada yang baca itu ainnya dipanjangkan. Amma yatasaalun.
Nah, kalau orang yang jeli itu memperhatikan sekali, oh ini nih tamtid nih. Nah, jadi langsung amma yatasaalun, bukan mungkin dia mau memperbagus tapi ternyata jatuh pada tamtid. Itu nggak boleh. Inna anzalnahu fi tamtik tuh. Makanya langsung langsung masuk gunahnya inna. Nah, yang paling sering itu sih di situ tuh kalau tamtid itu. Kalau misal yang tamtid yang kelihatan jelas banget itu ya kalau misal antum masih belajar nih, pas baca dipanjangin, harusnya pendek panjangin, itu kelihatan banget. Iya. Tapi yang agak tersembunyi yang tadi, yang ada dengung, yang ada dengungnya, ada tasdidnya, itu tersembunyi. Udah gitu udah gitu kalau panjangin, kalau dengungin kan tempat bagusnya bacaan. Ya itu. Ini paman lanjut biar habis ini, biar habis ini. Oke, yuk bismillah. Kutum dibaca kuntum dibaca secara keliru kuntum. Ya harusnya kuntum bukan baca kuntum. Oh, nah itu sebenarnya ini penulisannya ini, cuma orang bacanya ini. Kunnya panjang. Ya. Kuntum. Nah, itu kalau orang nggak jeli ya pasti nggak tahu nih. Kalau gitu nggak usah bawa ini, saya aja nih pasti saya salah. Ya enggak juga. Barangkali salah banget itu. Innalladzina. Nah, ini yang benar nih. Yang benar udah ini. Innalladzina. Kalau yang salah, nah itu tuh tadi yang aneh sebutkan. Innalladzina. Gitu kan. Iya, biasanya kan awal-awal ayat itu orang biasanya langsung kasih dengungan dulu kadang. Iya, cuma kan? Ya itu apakah dikasih panjang atau tidak itu. Oke. Kedua, memendekkan durasi huruf berharakat kurang dari durasi huruf-huruf berharakat lain di dekatnya adalah kesalahan dalam qiraah. Ulama menyebutnya dengan istilah qiraah. Ulama menyebutnya dengan istilah ikhtilas, mencuri. Ya kalau ini beda kayak tadi. Kalau tamtid memanjangkan, kalau ikhtilas itu percepat. Tidak memberi hak huruf. Ya murukum harusnya ya murukum, ya kan? Itu standar tadi kalau huruf yang pendek itu kan sama ya temponya. Ya murukum, ya mur tek ya murukum. Nah ini kalau ikhtilas ya murukum, ya murukum, ya murukum, murukum, ya murukum itu. Jadi harusnya ya murukum. Kalau ini ya murukum Iya. Khalaqakum. Ya. Khalaqakum. Ya. Standar. Kalau ikhtilas khalaqakum. Khalaqakum. Biasanya yang belakang-belakang yang di ini ya, yang dicuri ya. Kadang belakang, kadang tengah. Kadang di depan juga. Atau lagi pas sudah kehabisan napas. Iya. Kadang seperti itu. Jadi alasan habisan nafas. Kadang juga habis nafas nih, jadi alasan yang harusnya 4 harokat dibaca 3. Itu nggak boleh. Harus ulangi lagi kayak gitu dengan tempo yang sama seperti dari awal bacaan. Gitu ya. Jadi tamtid memanjangkan yang harusnya tidak panjang. Kalau ikhtilas mempercepat dari temponya. Terus
Durasi huruf-huruf syahih dan yang disukun. Sahih. Sahih yang disukun. Pertama, durasi huruf lunak. Rakawah. Lebih panjang dari durasi huruf antara lunak dan keras. Bainiyah. Ya. Kedua, durasi huruf antara lunak dan keras. Bainiyah. Lebih panjang dari huruf keras. Syiddah. Ketiga, ukuran durasi huruf-huruf syahih yang disukun bersesuaian dengan kecepatan qiraah, baik dengan ukuran kecepatan tahqiq, tadwir, ataupun hadr. Kesesuaian di antara durasi huruf-huruf sahih yang disukun ini tetap berlaku meski seperti apapun kecepatan qiraah. Oke. Nah, kalau di sini dari durasi yang paling lama berarti yang paling lama berarti paling topnya itu namanya berarti jadi yang memiliki sifat rokhwa. Terus kemudian durasinya ketika sukun, karena lebih jelas tuh ketika sukun. Ya kalau ketika berharokat itu sama semua tadi, ya kan? Tapi maksud ini ketika disukunkan. Jadi paling lama rokhwah karena mengalir, ya. Terus kemudian yang kedua pertengahan, bainiyah. Nah yang ketiga syiddah. Jadi itu durasinya pun akan lebih singkat, syiddah. Makanya ketika qalqalah itu jangan sampai ditahan juga. Nah, misal qad kholat, itu terlalu lama. Gimana? Gitu, langsung qad kholat qul huwallahu ahad. Itu di belakang. Itu yang satu ya. Ini di tengah. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Jangan kita tahan. Lam yalid wa lam yulad. Itu pun jangan salah. Kalau di tengah pokoknya tengah tetap jadi ikutin temponya. Enggak ditahan juga. Lam yalid wa lam yulad. Kan kedengaran fasih. Mantap nih bacaan. Kalau salah. Ini qalqalahnya mantap nih. Mantap. Zain siapa nih? Zain Qalqalah. Lam yalid wa lam yulad. Terus. Sekarang terus kemudian itu disesuaikan juga kan durasinya. Latihan durasi huruf syahih yang disusun surat Asy-Syarah. Surah yang disukun. Surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Nah, ini sering dibaca imam nih. Iya ini. Yo, coba bismillah. Berarti bisa ini? Apanya? Antum? Hafal sih. Ya, coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Nah ini nggak boleh tanpa kalau terakhir boleh, da-nya nggak boleh nih, da. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha zahrak. Alladzi anqadha zahrak. Ini latihan bot sama wo. Iya. Ya ini di sini nih. Alladzi anqadha zahrak. Terus warafa'na kepanjangan. Warafa'na laka dzikrak. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.
inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Oke, bisa pakai nada? Nggak bisa dong. Alam nashrah laka sadrak. Alam nasrah. Jangan terlalu lama. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza jangan terlalu lama. fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Oke. Ya, nanti ini challenge ya. Pakai nada nih. Jam 7. Oke, itu saja. Ada yang tanyakan? Nggak ada. Orang baru juga ditahu, yang kemarin aja belum bisa ditanya. Oke, nanti tinggal murojaah ya. Atau bisa tonton ya. Yang satu yang saya pasti, apa tuh? Semakin banyak saya tahu, semakin saya sadar bahwa saya tidak tahu apa-apa. Betul. Ya, itu memang hakikat penuntut ilmu. Iya. Rupanya banyak sekali salahnya ya yang kemarin. Alhamdulillah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Amin. Kita baca alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dulu